Glass Onion: A Knives Out Mystery. Ini film yang rilis di tahun 2022, ditulis dan disutradarai oleh Rian Johnson. Fokusnya pada detektif Benoit Blanc dan kasus terbarunya yang nanti akan sedikit gue bahas ya mengenai plotnya. Dan gue sendiri ingat akan opini yang timbul pada saat Netflix beli rights untuk franchise ini dengan include si Daniel Craig dan Rian Johnson ya. Ini dibeli dengan harga yang terhitung mahal pada saat itu, dimana berita ini menurut gue menarik karena ini bisa dibilang sebuah franchise yang baru, tayangnya juga di OTT juga, dalam hal ini adalah Netflix. Jadi ya buat gue terhitung unik sih untuk hal ini. Secara plot tanpa harus spoiler, ini tentang sekelompok teman dari berbagai macam background yang berbeda-beda. Mereka diundang untuk memecahkan sebuah misteri pembunuhan di private island, dan detektif Blanc di sini mendapat undangan untuk pergi ke sana. Tapi tentunya semuanya ini hanya permulaan saja gitu. Ada sebuah hal besar yang nantinya akan terbuka sejalan dengan film ini. Gue sendiri suka dengan Knives Out pertama ya. Gue suka dengan genre whodunit juga. Dan selama gue nonton banyak hal yang terjawab tanpa harus spoiler gitu. Terutama ketika mereka mengadres di awal film ya mengenai cara membuka puzzle box. Terus ada beberapa reference mengenai keadaan saat ini dengan lockdownnya, dan ada permainan Among Us juga, dimana cukup lucu ya ketika si detektif ini bermain Among Us, dan berbagai macam hal lainnya. Tapi kalau ngomongin film ini, buat gue ini dibuka dengan awal yang cukup baik sih, mulai dari setup dan karakternya. Terus mereka pindah ke pulau ini, mulai masuk bagian misteri dan intriknya. Dari situ tuh terhitung mulus kalau menurut gue. Mereka membuat simple sesuatu yang biasanya rumit, dan buat gue itu hal yang mahal. Baru di pertengahan film ketika fokusnya berubah ke karakter itu, di situ mulai agak turun sih kalau buat gue ya. Karena kalau ngomongin genre ini, yang terpenting itu ada di attention penonton yang harus terus terjaga di sepanjang film dibandingkan dengan genre lain gitu. Dan juga detail-detail kecil ya. Dan ini juga termaksud film dengan durasi yang cukup lama kalau menurut gue. Dari sisi cast-nya juga keren. Gue suka dengan karakter-karakternya, kecuali Peck di sini yang menurut gue agak kurang tergali. Arsitekturnya juga top, dan itu kelihatan banget dari sisi budget itu nggak murah. Minusnya mungkin di bagian tengah tadi sih, yang kayak tadi gue bilang itu agak melambat. Dan gue kurang suka dengan tindakan karakter ini di bagian ending. So, Glass Onion menurut gue ini sequel yang oke, menghibur. Gue suka dengan bagian setupnya ya di awal film karena cukup rapih kalau menurut gue. Di tengah itu agak sedikit turun, dan dari sisi ending juga gue agak kurang suka, terutama dari tindakan si karakter itu. Cast-nya juga keren-keren untuk film ini, terutama Daniel Craig ya di sini sebagai detektif. Kalau ditanya rekomen apa enggak, menurut gue iya, dan ini bisa ditonton tanpa harus nonton yang pertama juga sih kalau menurut gue. So, itu aja opini gue mengenai film ini. Thank you for watching. It's me, Patrick, signing off.